Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang sakit semoga kesembuhan. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat beribadah puasa bagi yang menjalankannya. Halo teman-teman, berjumpa dengan saya Andi Piriwan di Japa Entertainment Channel. Kali ini saya akan mereaksi videonya dari Kapten Channel yang berjudul Jilat Ludah Sendiri, FIFA akhirnya mengakui keunggulan timnas Indonesia. Bagi teman-teman yang belum pernah menonton video ini, mari kita saksikan bersama video. Sedang sulit, kita ini menahkodai negara ini juga menghadapi gelombang dan badai tidak gampang. Keadaan situasi seperti ini harus ngerti, sehingga punya sense of crisis yang sama. CONIFA siap terima Indonesia bila dikucilkan oleh FIFA. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Kapten. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar, dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. PSSI siap membackup dalam membangun training camp yang dibutuhkan oleh tentu tim nasional kita. Pemerintah juga mendukung bila memungkinkan, dan harus dipastikan bahwa sudah keluar seluruhnya 3 bulan sebelum musim kompetisi. Apabila nanti Indonesia dan Federasi Sepak Bolanya PSSI dibekukan oleh FIFA terkait polemik Piala Dunia U20 2023, maka CONIFA bisa jadi ajang pelarian. Saat ini memang sepak bola Indonesia kembali dilanda masalah yang cukup pelik. Prahara tersebut justru muncul jelang digelarnya ajang olahraga terbesar yang bakal dihelat di tanah air, yakni Piala Dunia U20 2023. Ketika kick off sudah dijadwalkan pada bulan Mei mendatang dan pengundian babak grup akan dilakukan, justru terjadi protes besar-besaran dari kalangan masyarakat biasa sampai politisi. Mereka mengkritisi keikutsertaan tim nasional Israel yang terdaftar sebagai satu dari 26 negara yang lolos ke fase kualifikasi. Alasan kemanusiaan jadi dasar penolakan sebagian penduduk Indonesia pada Israel yang bukan rahasia lagi, punya riwayat panjang terkait pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan konflik mereka dengan Palestina. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas dan bahkan berpemeluk agama Islam terbesar dunia, simpati Indonesia pada Palestina adalah sebuah kewajaran. Namun penolakan terhadap Israel tetap datang dari mereka yang non-muslim. Gubernur Bali Iwayan Koster adalah salah satunya. Mereka yang kontra dengan Israel ingin agar tim nasional negara berlogo bintang David tersebut dicoret dari daftar peserta Piala Dunia U20 tahun ini. Jikapun ingin tetap bermain, mereka dilarang untuk menjejakkan kaki di Indonesia dan diungsikan ke Singapura seperti yang disarankan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tentu saja banyak pro dan kontra mengenai masalah ini. Semua punya argumen masing-masing soal hak Israel bertanding. Namun ada satu yang jelas, yakni Indonesia dan PSSI bisa mendapatkan sanksi luar biasa. Tentunya dari FIFA, andai kontroversi ini berlarut dan menyebabkan turnamen batal digelar. Saat ini sudah ada tanda-tanda FIFA akan mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Meski masih belum ada konfirmasi lebih jauh, maka bisa saja bukan status host saja yang diambil, namun juga titel keanggotaan merah putih di Asosiasi Sepak Bola Dunia tersebut. Jika demikian, maka Indonesia dipastikan tidak akan bisa menggelar liga yang diakui oleh FIFA, dan begitu juga dengan timnasnya yang dilarang mengikuti ajang-ajang resmi gelaran mereka, macam Piala Dunia ataupun Piala Asia.
Bagi para pemain Indonesia untuk bisa bermain untuk klub luar negeri, tentu saja akan sangat sulit. Contohnya di Liga Inggris di mana kewarganegaraan jadi salah satu aturan yang menentukan apakah seorang pemain bisa merumput di sana atau tidak. Akan tetapi, bila sampai kemungkinan buruk terjadi, maka tidak lantas sepak bola Indonesia akan mati. Tetap ada wadah lain yang bisa menampung hasrat menggebu orang-orangnya untuk merasakan menendang bola baik secara kompetitif atau semi-kompetitif. Salah satu cara agar Indonesia bisa tergabung dalam organisasi sepak bola internasional adalah dengan bergabung bersama CONIFA, sebuah federasi sepak bola yang beranggotakan negara, bangsa atau entitas yang independen. Mereka baru didirikan pada 9 tahun silam, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2013. CONIFA yang bermarkas di Luleå, Swedia, dibuat dengan tujuan untuk semakin memperluas jangkauan sepak bola, terutama pada kelompok yang eksistensinya tidak diakui oleh FIFA. Niatan organisasi non-profit yang hanya digerakkan oleh para relawan cuma-cuma itu dengan cepat mendapat atensi global, terutama dari negara-negara kecil atau mikro, dan kini telah memiliki 38 anggota per Maret 2023. Para anggota tersebar di 6 benua seperti Eropa, Asia, Afrika, Amerika Utara, dan Selatan. Ada juga Oseania. Eropa jadi penyumbang member terbanyak dengan lebih dari 30 negara sudah tergabung di bawah payung CONIFA. Abkhazia, Tuvalu, Tibet, Tami Elam, dan Siprus Utara adalah contoh dari para anggota CONIFA. Bahkan, Serikat Keturunan Korea di Jepang pun memutuskan untuk bergabung. Tidak ketinggalan juga West Papua atau Papua Barat punya banyak turnamen. Layaknya FIFA dengan berbagai macam agenda turnamennya, CONIFA pun menyediakan ajang bagi para anggotanya untuk saling beradu di lapangan hijau. Walau belum seberapa, namun kompetisi buatan mereka terbilang lengkap. Tidak hanya sepak bola pria dan wanita, futsal juga jadi cabang yang mereka berikan perhatian. CONIFA punya Piala Dunia versi mereka sendiri yang sudah dihelat sejak tahun 2014 menggantikan Piala Dunia FIFA sebagai turnamen tiruan Piala Dunia FIFA terdahulu. Setiap benua juga dibuatkan turnamennya sendiri oleh CONIFA sehingga negara-negara mikro dari Asia, Eropa atau Afrika bisa menikmati versi Euro, Piala Asia atau AFCON versi mereka sendiri. Tentunya ini sebuah oase sepak bola bagi mereka yang seringkali terhalang dengan identitas kewarganegaraan untuk bisa bermain di lapangan hijau. CONIFA tidak melarang siapapun untuk masuk dalam organisasi mereka, apapun latar belakang ataupun ideologi dari kelompok yang mendaftar. Maka dari itu sebenarnya mereka lebih senang menyebut para member sebagai anggota alih-alih negara karena belum tentu federasi yang mendaftar memang berniat menjadi negara. Jika nantinya Indonesia jadi dihukum oleh FIFA dan harus didepak dari keanggotaannya, mungkin CONIFA atau bahkan organisasi sepak bola tandingan lain seperti Federasi Internasional Sepak Bola Merdeka atau FIFI dan Aliansi Sepak Bola Persatuan Dunia atau WUFA bisa jadi tujuan selanjutnya. Hanya saja tetap akan sangat disayangkan karena Indonesia bukan negara mikro atau komunitas kecil tanpa pengakuan. Legenda Chelsea, Dennis Wise, dijagokan jadi pelatih timnas Indonesia U17 jika tampil di Piala Dunia U17 tahun ini. Dengan catatan, Indonesia harus menjadi tuan rumah turnamen yang rencananya digelar pada Jumat 10 November sampai dengan Sabtu 2 Desember mendatang. Seperti diketahui, berembus rumor Indonesia mengajukan diri kepada FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023. Rumor ini seiring dengan FIFA mencoret Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023 pada Senin 3 April 2023 lalu setelah dianggap tidak siap memenuhi infrastruktur. Nah teman-teman, kita sudah saksikan bersama-sama videonya, dan inti dari isi video ini menjelaskan bahwa meskipun Indonesia diberikan sanksi atau paling buruk dikeluarkan dari keanggotaan oleh FIFA, federasi sepak bola lainnya seperti CONIFA, Federasi Internasional Merdeka, PIPI dan WUPA akan dengan sangat terbuka menerima Indonesia menjadi anggotanya. Dan bersepak bola di Indonesia tidak akan pernah mati, bukan? Nah, menurut teman-teman bagaimana? Tolong komentarnya di bawah kolom komentar. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, mari kita bangun channel kita ini bersama-sama dengan cara like, subscribe, share, dan komentarnya agar channel kita ini dapat berkembang. Oke, sekali lagi terima kasih sudah mampir di channel ini.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.